Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang yang cerdas berarti memiliki nilai yang bagus atau memiliki gelar. Sebenarnya, menjadi cerdas dan pintar adalah mampu berpikir kritis dan bisa membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka. Ini bukan hanya sekedar tentang menghafal informasi ataupun mampu melafalkan fakta. Ini adalah tentang memahami bagaimana cara dunia bekerja dan kita menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungan dan kehidupan kita. Kita tidak perlu menjadi jenius atau menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan untuk menjadi seorang yang cerdas dan pintar. Terlepas dari usia dan tingkat pendidikan kita bisa menjadi lebih pintar dan cerdas dengan mengikuti beberapa kegiatan atau kebiasaan yang sederhana. Ada banyak sebenarnya, tapi kami mencoba merangkum 13 kebiasaan yang menjadi favorit dari kami. Yang pertama, bertanya, jangan hanya berasumsi. Ini adalah kebiasaan yang berlaku di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita menerima informasi baru hingga cara kita melakukan pendekatan dalam hubungan antar pribadi. Banyak orang cenderung mengambil kesimpulan hanya karena melihat kulitnya saja. Mereka tidak menanyakan lebih jauh. Mereka hanya berasumsi bahwa jika sesuatu hal yang sudah disajikan sebagai fakta di media ataupun sumber yang mereka percayai, maka mereka menganggapnya itu pasti benar. Sayangnya, hal itu dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, karena kita akan kehilangan informasi yang dapat membantu untuk membuat pilihan yang lebih baik. Jangan hanya berasumsi bahwa sesuatu itu benar hanya karena seseorang mengatakan kepada kita. Selalu klarifikasi dan lihat semua sisi sebelum kita mengambil keputusan. Yang kedua, baca sesuatu yang biasa tidak kita baca. Membaca adalah cara yang bagus untuk memperluas pengetahuan kita. Dengan membaca tanpa sadar, kosa kata-kata kita menjadi baru yang bisa kita kuasai. Dan jika kita menginginkan untuk menjadi lebih pintar dan cerdas, kita harus membaca tiap hari. Itu harus. Anda juga harus mempertimbangkan untuk membaca sesuatu yang biasa mungkin Anda tidak mau baca. Meskipun secara langsung, apa yang Anda baca itu bertentangan dengan perspektif Anda sendiri. Entah itu artikel atau buku, membaca sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa kita baca berpotensi menjadi pengalaman yang akan membuka mata kita, karena kita akan dipaksa untuk mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hal itu tentunya akan membantu memperluas kita dan bisa melahirkan ide-ide baru dalam kepala kita. Yang ketiga, diversifikasi atau buat hari kamu lebih bervariasi. Meskipun rutinitas bisa menjadikan sesuatu yang hebat dan bermanfaat, tapi hal tersebut bisa membuat kita mudah terjebak dalam sebuah kebiasaan. Untuk menjadi bahagia dan produktif, kita perlu memvariasikan banyak hal, sehingga kita akan terus-menerus melakukan hal-hal baru demi menjaga otak kita agar tetap senantiasa aktif. Lepaskan diri kita dari kegiatan-kegiatan yang autopilot, kegiatan yang itu-itu saja setiap hari. Coba ambil rute pulang yang berbeda. Cobalah resep baru untuk makan malam. Atau cobalah berjalan-jalan atau berolahraga di luar rumah daripada hanya berjalan di atas treadmill. Masukkan sedikit hal-hal baru dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu tidak hanya akan membantu menjaga kita tetap fresh dan menarik, tetapi juga membantu kita untuk menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih kreatif. Yang keempat, perlihatkan diri kita pada dunia yang berbeda. Orang pintar dan cerdas itu adalah tipe orang yang penasaran. Mereka berusaha berinteraksi dengan orang yang berbeda dan mengekspos diri mereka sebanyak mungkin terhadap budaya, tempat, dan perspektif yang berbeda. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat pikiran kita terus bekerja. Tentu saja, penting bagi kita untuk berpikiran terbuka tentang informasi yang kita terima dari sumber-sumber ini. Kita mungkin tidak setuju dengan semua yang kita lihat dan dengar, tapi jika kita berpikiran terbuka, itu akan membantu memperluas pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Yang kelima,
manfaatkan pembelajaran sesuatu yang baru setiap hari. Mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, tidak peduli seberapa penting atau tidak penting, itu akan berdampak besar pada otak kita. Cobalah menonton acara pendidikan, cobalah mendengarkan audio atau podcast, atau coba berlangganan buletin yang bisa menggugah pikiran kita. Mungkin biasanya kita hanya terbiasa menonton YouTube atau belajar sesuatu yang sesuai dengan kerjaan kita. Tapi cobalah sekali-kali kita belajar tentang hal-hal lain di luar sana, di luar kebiasaan kita. Yang keenam, terapkan pengetahuan baru. Ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, jangan biarkan itu sia-sia. Apa gunanya jika kita tidak menerapkan apa yang sudah kita pelajari? Jangan hanya belajar demi belajar saja, tapi pastikan hal itu bisa memperbaiki hidup kita, entah bagaimana caranya. Entah mungkin Anda belajar tentang nutrisi dan teknologi. Jika kita meluangkan waktu untuk mempelajari sesuatu, praktekkanlah pengetahuan tersebut. Yang ketujuh, pikirkan cara baru untuk mengerjakan hal lama. Cara ini bisa menantang otak kita untuk melihat hal-hal baru setiap hari. Pikirkan bagaimana caranya kita melakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu akan menghilangkan kebosanan dan membantu otak kita tetap tajam dan fokus, serta membuat hidup kita lebih menarik dan menyenangkan. Kita juga bisa menggunakan kebiasaan ini untuk menemukan cara yang lebih baik dan efisien dalam melakukan sesuatu yang sering kita lakukan, seperti mengemas makan siang, melipat pakaian, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Yang kedelapan, mainkan game yang biasa membuat kita bisa berpikir. Agar menjaga otak kita tetap aktif, lakukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk tetap berpikir. Permainan papan catur, permainan kartu, permainan video, ataupun puzzle adalah salah satu pilihan yang sangat bagus. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa bermain game yang berbasis strategi bisa membantu meningkatkan fungsi memori kita. Hal itu dikarenakan karena game mengharuskan kita berpikir saat itu juga. Dan dengan melatih otak kita dengan jenis proses berpikir seperti ini dari waktu ke waktu, maka akan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi berbagai skenario dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, tingkatkan intensitas mental. Semakin kita menantang diri kita, maka kita akan semakin pintar dan cerdas. Kunci untuk melakukan ini adalah mendorong kita untuk melampaui apa yang menurut kita bahwa itu adalah batasan kita. Cobalah mempelajari keterampilan baru atau mempelajari subjek yang tidak kita kenal, setidaknya sekitar 30 menit sehari. Anda juga dapat mencoba memberikan pola pikir yang berbeda dengan membaca buku self-help atau mendengarkan podcast tentang pengembangan pribadi. Dengan melakukan hal-hal ini secara teratur, Anda akan terus membangun jalur saraf di otak Anda yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas Anda untuk selalu belajar. Yang ke-10, lakukan hobi yang produktif. Sangat penting untuk memiliki hobi di luar pekerjaan kita, bahkan jika kita seorang profesional yang sangat sibuk. Hobi bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang kita. Hobi akan membuat hal lebih kreatif, akan membuat otak kita terlibat. Bahkan hobi dapat meningkatkan fungsi kognitif. Baik itu hobi menulis, memainkan alat musik, melukis, merajut, mengerjakan pekerjaan kayu, ataupun berkebun. Hobi sangat penting untuk kesehatan mental kita, dan tentu saja dapat membantu kita untuk mempelajari keterampilan yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih punya pengetahuan. Hobi juga berfungsi sebagai cara yang bagus untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama, yang dapat membantu jika kita ingin mencari teman baru. Yang ke-11, bergaul dengan orang yang lebih pintar dari kita. Ini adalah poin utama. Sangat mudah untuk bersama-sama dengan orang yang setuju dengan pandangan kita atau menawarkan tingkat kecerdasan yang sama dengan kita. Tetapi, jika kita ingin otak kita berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks, Anda perlu belajar dari mereka yang mengajari kita hal-hal baru atau menunjukkan cara lain dalam memandang suatu masalah. Ketika Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang lebih pintar dan cerdas dari Anda, mereka sangat akan menantang dan menginspirasi kita. Mereka akan membuat kita berpikir kritis tentang keyakinan dan tindakan kita sendiri,
yang akan membantu kita menjadi lebih efektif dan produktif. Yang ke-12, lakukan beberapa kegiatan fisik. Anda sudah tahu bahwa olahraga adalah salah satu hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan untuk tubuh dan otak kita. Itulah mengapa sangat penting untuk menjadikan aktivitas fisik ini sebagai bentuk kebiasaan dalam hidup kita. Selain membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan, olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Olahraga yang konsisten juga bisa membantu untuk mempertajam memori, pembelajaran, kita bisa fokus, kita bisa konsentrasi, dan bisa memahami lebih cepat. Sebagai ekstra bonus, olahraga juga bisa membuat tidur kita lebih baik. Yang 13, sisihkan waktu untuk suasana yang sangat tenang. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih cerdas dan pintar, penting bagi Anda untuk meluangkan waktu merenung hari-hari kita. Orang pintar dan cerdas belajar dari pengalaman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan dengan merenungkan hari-hari Anda juga dapat mulai melihat pola yang mungkin berkontribusi pada kebiasaan dan perilaku yang tidak sehat. Ini akan membantu kita menjadi lebih sadar diri dan sadar akan cara kita berpikir, bertindak, dan hidup. Jadi begitulah, jika Anda ingin menjadi lebih pintar dan cerdas, coba tambahkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam kehidupan Anda. Jika Anda sudah melakukan beberapa hal ini, teruslah lakukan dengan baik secara konsisten. Dan ingat, ini bukan tentang untuk menjadi sempurna sepanjang waktu, tapi ini tentang bagaimana kita bisa bertumbuh dan membuat kemajuan setiap hari. Jangan menyalahkan diri sendiri jika sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Demikian sharing tentang 13 cara membuat kita menjadi cerdas dan pintar menurut pilihan kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.